Karena hidup ini tidak semudah apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita dapat. Hidup ini, katakanlah misalnya banyak istilah yang mengatakan dalamnya lautan masih bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah fase kehidupan, kita akan kecewa mendapatkan sesuatu. Jadi hidup ini kita jalani. Tidak ada sesuatu yang menakutkan, mengerikan dalam pernikahan. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dalam kematian. Sebenarnya begitu. Karena ini ada fase-fase dalam kehidupan. Kita waktu anak-anak sebenarnya kita takut akan menjadi remaja. Ketika remaja takut menjadi dewasa. Seperti itu sebenarnya. Kalau kita terlalu banyak mendapatkan informasi tentang seseorang, kita terlalu banyak berpikiran. Belajar dari seorang bayi sebenarnya. Bayi ini dia cepat belajar tanpa banyak pertimbangan. Saya melihat bayi saya setiap hari. Kalau terlalu banyak pertimbangan, kita akan susah hidup ini. Gitu. Ketika nanti ada risiko itu hidup itu biasa. Hidup nggak ada tanpa risiko, tuh nggak ada. Karena pasti ada problem. Kalau kita terlalu banyak nyari informasi sana sini, orang itu bagaimana, kita takut. Karena itu seorang bisnismen rata-rata bukan seorang yang penakut dengan kondisi. Dia harus cepat bergerak. Ketika ada risiko, dihadapi risiko itu, dipecahkan risiko itu. Begitulah dengan pernikahan sebenarnya. Tidak akan ada pernikahan itu yang mulus, tidak ada. Saya mau jamin itu, tidak ada pernikahan yang mulus, itu nggak ada. Pernikahan yang terbaik adalah ketika ada problem, ya diselesaikan bersama. Jadi sebaik apapun kita mencari, setelah itu nggak ada masalah. Pasti ada masalah, karena dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda sudut pandang, berbeda pendidikan, berbeda secara psikologis, wanita dan perempuan yang pasti berbeda, nggak akan sama. Seorang yang cerdas, seorang yang kuat adalah mampu memahami bahwa saya berbeda dengan istri saya, pasti itu. Kalau kita banyak pertimbangan ini itu, saya dulu banyak belajar dari kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Saya terlalu banyak berpikir ini itu. Akhirnya terlambat kawin. Gitu. Karena terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan. Yang terpenting sebenarnya bahwa nanti pada akhirnya orang itu yang kita dapatkan begitu, kita harus menerima. Itu risiko sebenarnya. Risiko dalam kehidupan. Kalau kita melihat orang lain baik, belum tentu bergandengan dengan kita itu baik. Sebagaimana zat kimia itu. Lihatlah zat kimia itu. Zat kimia itu ketika dicampur dengan beragam, ini dengan ini akan berbeda. Kita pun begitu sebenarnya hidup ini. Belum tentu orang lain itu ketika digabung dengan kita akan sama. Gitu. Hanya bagaimana karena manusia ini kan tidak kimiawi sekali sama sekali. Jadi katakanlah misalnya saya ini akan berubah setiap saat sesuai dengan pertumbuhan spiritual, pertumbuhan intelektual dan lain-lain. Itu akan berubah-ubah. Nggak akan sama. Begitupun kita ketika menghadapi istri kita, suami kita, itu bagaimana kepandaian kita dalam menangkap dan memahami bahwa kehidupan ini memang adalah upaya untuk senantiasa mengharmoniskan. Kalau kita memaksa seseorang, suami kita atau istri kita, sepandangan kita sampai kiamat pun kita gak akan bahagia. Karena kebahagiaan itu letaknya bagaimana kita harus bisa sama-sama bahagia dalam keadaan yang berbeda. Hidup ini sebenarnya tidak sangat seperti matematika 1 tambah 1 2.
Karena senantiasa akan ada muncul penambahan-penambahan yang di luar dugaan kita. Dan kita harus siap ketika ada perubahan-perubahan itu. Jangan ketika ada perubahan kaget. Ya, nggak akan bisa kita dapatkan kebahagiaan. Karena banyak. Kita menginginkan nanti akan punya anak sekian, nggak bisa seperti itu hidup itu. Kita akan hidup sama bayangan itu ada memang, bahwa kita memiliki bayangan positif itu wajib. Tapi kita harus siap kalau ada perubahan. Jangan tidak siap ketika negatif, tapi selalu siap ketika positif. Yang negatif pun harus siap. Kebanyakan manusia nggak siap dengan sesuatu yang negatif. Gini, suaminya dimarahin, istrinya dimarahin, kan begitu. Ini sesuatu yang sebenarnya kita pahami. Realitas dalam kehidupan seperti itu. Agama selalu melihat hal yang positif. Menikahlah, gitu. Memang ringan kok. Kalau kita banyak pertimbangan, wah, nggak akan cocok orang yang sesuai dengan otak, sesuai bayangan kita. Apalagi setelah menikah, mestinya saya dulu dengan yang itu. Ya nggak akan pernah bahagia. Hal seperti ini sangat penting. Karena kebanyakan manusia kan selalu gini. Kalau sudah berdua menginginkan melihat yang lain, kelihatannya dilihat dari luar. Kalau kita berada di pesawat gitu, melihat perkotaan itu begitu indah. Ketika masuk ke kota itu, ada yang kumuh, ada yang ini. Ya kan semuanya dari kejauhan pasti bagus. Tapi begitu dideketin, ya memang ada yang bagus, tapi ada yang jelek, ada yang pegunungan begitu. Indah ketika kejauhan. Kita dideketin, terjal lah ini. Ya begitulah. Kesiapan kita menerima yang terburuk itu yang terpenting. Jangan mimpi yang indah tentang pernikahan itu. Pernikahan itu lalu lintas yang harus dilewati dalam kehidupan. Dan harus siap menerima hal yang buruk. Kalau enggak ya, enggak akan menikah, mending tidak menikah. Mending tidak menikah. Daripada enggak siap ketika ada persoalan. Seorang yang harus siap menikah harus siap dengan risiko. Nanti punya anak enggak, banyak hal, gitu loh. Tapi kalau saya dengan itu kira-kira gimana ya? Ya nggak akan menikah. Itu betul. Enaknya mesti dengan yang itu. Apalagi banyak pertimbangan. Percaya sama saya. Seperti itu. Yang ini berdasarkan pengalaman hidup yang saya lewati. Jadi jangan lihat yang indah-indah lah, lihat realitas hidup itu. Ya realitas itu akan lebih enak dan bahagia daripada mimpi yang indah-indah jebule begitu. Kesiapan untuk menerima yang terburuk, yang paling itu lebih ini. Gitu. Senantiasa setiap orang ketika ketemu